Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 189. Sah, sah, dan sah. Seruan dari para saksi yang hadir di ruangan terdengar begitu lantang di telinga. Melati mengembangkan senyum bahagia layaknya pengantin baru yang sedang berbunga-bunga. Dengan cepat tangannya terulur untuk meraih jemari Alpian. Namun lelaki itu diam, tak pula menyambut uluran Melati. Raganya berada di sana tetapi jiwanya seolah berada di tempat lain. Alpian baru tersadar saat Gali menyenggol lengannya. Itu mau Salim, bibir Gali bergerak tanpa mengeluarkan suara. Namun dapat terbaca oleh Alpian. Dengan gerak malas Alpian mengulurkan tangan. Jangan harap Melati akan melihat sikap lembut, senyum ataupun sekedar mencium kening seperti saat Gali mengumandangkan ijab kabul untuk Riana. Karena saat ini yang ada di hadapan Melati layaknya gunung es abadi. Sikap dingin Alpian itu pun tak membuat kebahagiaan Melati surut. Ia tetap tersenyum, meskipun tipis-tipis, kemudian melirik Aileen dan juga Riana. Aileen memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam demi mengurangi sesak yang mengepung dada. Tubuhnya gemetar hebat melihat raut wajah serta keringat yang membasahi dahi adiknya. Riana menggenggam tangannya yang sangat erat. Ia bahkan dapat merasakan tubuh Aileen yang gemetar. "Kamu tidak apa-apa?" Aileen mengangguk pelan, senyum tipis terlukis di bibirnya. "Tidak apa-apa kak, insya Allah aku bisa melewati semua ini. Aku percaya pada suamiku." Riana ikut tersenyum. Jika saja mereka sedang berdua di dalam kamar, mungkin akan saling memeluk sambil menangis. Namun sekarang keduanya telah berada di antara keramaian dan sejak tadi Aileen sedang menempatkan diri dalam versi terbaik. "Papa, habis ini kita pulang kan?" Pertanyaan dari Bian berhasil mengalihkan perhatian Alpian. Ia menatap putri kecilnya yang tampak manis dalam balutan gaun berwarna biru frozen. "Bian pulang duluan sama mama ya, papa nanti nyusul sama Om Gali." Bian menggeleng sebagai bentuk penolakan. "Gak mau, Bian mau ikut sama papa saja. Papa masih ada yang harus diurus sayang. Sama tante itu." Ia menunjuk Melati dengan ujung matanya. Bibirnya mengerucut lucu. "Bukan, papa ada urusan yang lebih penting," bujuk Alpian. "Tapi nanti papa pulang ya." Sorot mata anak perempuan berusia 5 tahun itu tampak penuh permohonan. "Iya sayang, tapi Bian harus sabar. Nanti kalau kita pulang ke rumah papa beliin tas sama sepatu yang banyak. Yang ada logo LP ya pak." Alpian tersenyum. Ia tahu betul cara melunakkan hati putrinya itu. Sebuah brand terkenal dari kota Paris itu memang menjadi favoritnya. Boleh apa sih yang tidak untuk senorita satu ini, sambil membelai puncak kepala. Akhirnya biar mengangguk setuju, matanya menyorot seorang wanita yang duduk di sebelah papanya. Acara siang itu berlangsung sangat sederhana dan tertutup, serta hanya dihadiri oleh keluarga dan beberapa tetangga. Umi menemui Aileen yang sedang bersiap-siap untuk pulang. Wanita itu sedang sibuk memujuk Brian yang enggan meninggalkan papanya di rumah itu. "Nak Aileen, Umi tidak tahu bagaimana lagi cara berterima kasih. Maafkan Umi yang sudah membuat repot dengan permintaan ini," ucap wanita parubaya itu. "Sama-sama Umi, saya juga berterima kasih atas kebaikan Umi. Semoga kita kuat menjalani ini." Umi menyeka ujung matanya yang basah. Ia peluk wanita itu sangat erat. "Kalau begitu saya pamit pulang dulu." Aileen menyalami wanita itu dengan mencium punggung tangannya. "Hati-hati nak." "Iya Umi." Setelah berpamitan pada Umi, Abah dan Rehan, Aileen menemui suaminya yang sejak tadi memasang raut wajah dingin. Tidak seperti Alpian yang selama ini hangat dan murah senyum. Bahkan Aileen dapat melihat kemarahan yang tertahan dalam tatapannya. Ketika Aileen berdiri di hadapannya, tatapan yang tadinya dingin itu berubah hangat.
Tangannya mengulur membelai puncak kepala istrinya yang terbalut hijab. Hatimu terbuat dari apa sampai masih bisa tersenyum seperti ini? Aku hanya wanita biasa yang sedang berusaha melindungi keluarganya. Kita sedang diuji dan jalan ini yang kupilih. Alfian mendesah panjang. Tanpa banyak kata ia menarik wanita itu ke pelukannya. Mengusap puncak kepala dan punggung dengan lembut. Bahkan ia tak peduli meskipun tatapan beberapa orang mengarah padanya. Mas, lepas dulu, nanti orang-orang ngeliatin kita. Ailin berbisik. Kedua tangannya berusaha mendorong dada suaminya, namun sekali lagi Alfian tidak peduli. Sudah halal, siapa yang mau protes? Setelah membenamkan ciuman singkat di kening, barulah ia melepas pelukan. Aku akan pulang dulu bersama anak-anak. Kamu jaga diri ya. Aku percaya sepenuhnya pada suamiku ini. Ailin merapikan kemeja suaminya yang sedikit kusut. Ya sayang, kamu juga hati-hati, titip anak-anak untuk malam ini. Keduanya saling tersenyum, sementara di sudut sana Melati mengibaskan kipas bulu di tangannya. Entah mengapa melihat perlakuan hangat Alfian terhadap Ailin membuatnya merasa udara sekitar terasa panas. Alfian sama sekali tidak ragu memeluknya di hadapan banyak orang. Bahkan kini menatapnya penuh cinta, sikap dan tuturnya begitu lembut saat sedang bersama Ailin. Tak tahan, Melati segera melangkah mendekat, hendak melingkarkan tangan di lengan Alfian, namun dengan cepat Alfian menepis, membuat bibir Melati mengerucut. Mbak Ailin sudah mau pulang? Tanya wanita itu. Ya Melati, saya mau pulang dulu. Anak-anak kelihatannya capek dan butuh istirahat. Kamu juga istirahat ya. Besok pagi kita semua akan pulang ke rumah, jadi kamu siap-siap saja. Melati mengangguk sembari mengulas senyum. Oh iya, tidak usah bawa banyak pakaian, biar tidak repot. Nanti saya akan siapkan pakaian yang baru untuk kamu. Memangnya kita nanti akan ke serumah? Iya, anak-anak tidak bisa jauh dari papanya, jadi kita akan serumah. Kamu tidak keberatan kan? Sama sekali tidak. Terima kasih Mbak Ailin. Sama-sama, kita sudah menjadi satu keluarga. Jangan sungkan, ia berucap ramah. Kalau begitu saya pulang ke apartemen dulu. Silakan Mbak. Ketika keduanya saling berpelukan, Ailin melirik suaminya yang kembali memasang wajah dingin. Di balik punggung Melati, Ailin tersenyum sambil mengedipkan sebelah mata ke arah suaminya. Malam harinya, Melati memandangi pantulan dirinya melalui cermin. Senyum cerah terlukis di bibirnya. Ia duduk di meja rias sambil menyisir rambut. Wajahnya yang sangat cantik dipoles dengan make up tipis, parfum beraroma lembut ia semprotkan ke bagian leher. Bayang-bayang ketika Alfian memeluk Ailin tadi terus terlintas dalam ingatan. Memikirkan bagaimana Ailin dapat membuat seorang Alfian Setio Darmawan begitu bertekuk lutut di hadapannya. Melati meneguk secangkir teh manis yang tadi dibuatkan Umi. Aku tidak kalah cantik dari Mbak Ailin dan Mbak Riana. Aku juga jauh lebih muda. Mas Alfian akan merasa beruntung menikah denganku. Ia kembali tersenyum memandangi tubuhnya yang terbalut gaun malam berbahan satin. Tadinya Melati ingin memakai gaun malam tipis yang tadi dibelinya dari sebuah online shop. Namun Umi melarang keras dan menyembunyikan pakaian itu. Akhirnya Melati harus puas dengan piyama berbahan satin yang kini membalut tubuhnya. Memang tidak terlalu tipis, namun pakaian itu membuatnya merasa sedikit lebih menggoda. Lagi pula, kucing mana yang akan menolak kalau dikasih ikan? Begitu kata pepatah yang tertanam dalam pikiran Melati. Suara ketukan pintu membuyarkan lamunan Melati. Itu pasti Mas Alfian. Ia segera membenarkan pakaiannya, memperhatikan diri dalam pantulan cermin. Setelah puas dengan penampilannya sendiri, ia beranjak menuju pintu dan membukanya. Benar saja, ada Alfian di sana dengan tatapan masih sedingin salju. Masuk Mas, wanita itu tersenyum. Alih-alih membalas sapaan Melati atau sekedar tersenyum, Alfian malah melangkah begitu saja melewati wanita itu menuju balkon kamar. Melati mematung di tempat lalu menatap pantulan dirinya di cermin.
Ia merasa tidak ada yang salah sebagai lelaki normal. Bukankah seharusnya Alfian memiliki ketertarikan dengannya? Dia bahkan tidak memandangku sedikit pun. Nah, segitu dulu ya bab 189-nya. Kita lanjut lagi bab 190. Melati jadi sangat kesal karena merasa diabaikan oleh Alfian. Jangankan sekedar tersenyum, memandangnya saja tidak. Melati merasa seperti tidak ada harganya di mata lelaki itu. Padahal dari segi fisik, tentu saja Melati merasa tidak kalah saing dari Riana maupun Aileen. Wanita itu berdiri di depan jendela, ingin keluar menyusul Alfian dan mengajaknya kembali ke kamar. Namun ia tak mungkin keluar dengan menggunakan piyama itu. Bagaimana kalau ada tetangga yang lihat? Kembali menundukkan dirinya di tepi pembaringan. Wanita itu membisu dalam kesunyian, memupukkan badan sembari mengulurkan tangan ke kolong tempat tidur hingga meraih sebuah kotak berbahan kayu. Bingkai foto ia keluarkan dari sana, memandangnya nanar dengan pancaran penuh luka. Hanya dalam hitungan detik, bola matanya telah tergenang cairan bening. Mas Japran, sekarang kamu lihat kan, aku bisa mendapatkan laki-laki yang lebih dari segalanya dibandingkan kamu. Ia bergumam lirih sambil menggerakkan ujung jemarinya pada permukaan foto. Mas Alfian jauh lebih kaya dan lebih baik. Sesaat setelah mengucapkan kalimat itu, air mata pun meleleh tanpa dapat dicegah. Isak tangis mewarnai kamar bernuansa abu-abu itu. Melati terisak-isak memeluk bingkai foto. Aku sudah buktikan kalau aku bisa mendapatkan laki-laki yang jauh lebih baik dari kamu. Sudah hampir 30 menit, Alfian menghabiskan waktunya di balkon. Duduk di sebuah kursi sambil memainkan ponsel, ia membuka galeri foto, menggeser satu persatu lembaran kenangan bersama Ratu dalam kehidupannya. Foto pernikahan, kelahiran Boy, liburan di beberapa negara yang mengesankan, hingga kelahiran si kembar Bian dan Brian. Semua dilalui bersama Aileen. Bosan dengan pasangan mungkin tidak akan pernah berlaku bagi Alfian. Setiap hari cintanya untuk wanita yang ia halalkan 10 tahun lalu itu semakin besar, semakin kuat, bagaikan sebuah pohon yang kokoh dan terus tumbuh. Melihat fotonya saja sudah membuat Alfian dikepung rindu, membuatnya memilih melakukan panggilan video. Butuh beberapa menit menunggu hingga panggilan pun terhubung. Hai sayang, sapa lelaki sesaat setelah melihat wajah sang istri muncul di layar. Aileen tampak sedang berbaring di tempat tidur, wajah sedikit pucat dengan mata sembam. Alfian yakin jika ia habis menangis dalam waktu yang cukup lama. Mas, ada apa? Suara Aileen terdengar serak di telinga. Hal yang semakin menguatkan dugaan Alfian. Kamu habis nangis sayang? Tidak, aku tidak habis menangis. Aku kelamaan nonton TV sampai matanya jadi berair. Alfian tahu jika Aileen sedang berbohong. Ia adalah orang yang paling mengenal istrinya itu. Ketika Aileen membenarkan posisi berbaring, Alfian dapat melihat ketiga anaknya yang berbaring di tempat tidur yang sama. Bian tidak rewel kan? Tidak, dia tidur lebih cepat. Aileen mengulas senyum tipis. Kamu di mana sekarang? Di balkon. Melati? Di kamar. Raut wajah Aileen seketika berubah setelah menyebut nama wanita itu. Ya sudah mas, aku tutup dulu ya. Mau istirahat, besok kan kita berangkat pagi. Iya sayang, jangan bergadang ya. Tak tahan rasanya, Aileen segera memutus panggilan. Siapa yang bisa tenang jika suaminya sekamar dengan wanita lain? Marah, sedih dan kecewa tentu saja. Namun jalan ini sudah ia pilih sebagai langkah terbaik untuk semua orang. Wanita itu menjebak selimut dan bangkit meninggalkan tempat tidur, masuk ke kamar mandi dan mensucikan diri. Sajadah ia bentangkan di ruang kosong tanpa dapat ditahan, air mata berurai dalam setiap sujudnya, memohon perlindungan untuk suaminya. Sementara Alfian masih duduk di balkon, matanya kemudian tertuju pada Rehan yang sedang berada di teras rumah.
sedang menatapnya dengan wajah datar, hingga akhirnya suara ketukan pintu berhasil mengalihkan perhatiannya. Mengembuskan napas panjang, Alpian segera beranjak menuju kamar. Melati tampak sudah tertidur sambil memeluk sebuah bingkai foto. Perlahan Alpian mendekat dan meraih benda tersebut. Ada kerutan tipis pada kedua alisnya melihat potret Melati bersama seorang pria dengan pakaian menyerupai pengantin. Alpian baru tersadar setelah mendengar ketukan kedua. Sebelum membuka pintu, ia sempat membalutkan selimut pada tubuh wanita itu. "Nak Alpian, apa Melati sudah tidur?" tanya Umi. Tanpa kata, Alpian menggeser posisi hingga Umi bisa melihat putri kesayangannya terbaring di tempat tidur dalam balutan selimut. "Alhamdulillah dia sudah lebih tenang," ucap wanita itu sembari mengusap dada. "Umi, ini foto siapa?" Alpian menunjukkan sebuah bingkai foto kepada Umi. Membuat raut wajah wanita itu kembali dirundung duka, matanya yang sayu kembali digenangi cairan bening. "Itu Japran, calon suami Melati yang menghilang di hari pernikahan mereka beberapa tahun lalu." "Menghilang atau ada sebab lain, Umi?" Umi tidak tahu pasti, tapi kejadian itu membuat Melati sangat terpukul. Wanita parubaya itu menyeka air mata yang hampir meleleh. "Nak Alpian, terima kasih sudah berbaik hati kepada Melati. Umi tidak tahu lagi harus bagaimana berterima kasih." Alpian hanya mengangguk. Bingkai foto itu ia letakkan kembali di meja. Alpian memilih kembali ke apartemen setelah berbicara sebentar dengan Umi. Kini lelaki itu sedang menyandarkan kepala di mobil sambil menghela napas panjang. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa kedatangannya ke kota itu akan menyeretnya pada sebuah masalah baru. Alpian bahkan merasa akan gila dengan semua ini. Tersadar dari lamunan, lelaki itu segera turun dari mobil, segera menuju unitnya yang berada di lantai 8. Hanya kesunyian yang menyambut begitu ia membuka pintu, bahkan lampu utama sudah dipadamkan. Perlahan Alpian membuka pintu kamar, ia menelusupkan kepala ke dalam sambil menatap ke arah tempat tidur. Meskipun pencahayaan temaram, namun ia dapat melihat ketiga buah hatinya sedang terbaring. Perhatian Alpian akhirnya tertuju pada sudut lain ketika indera pendengarannya menangkap isak tangis. Aileen masih duduk di atas sajadah dalam balutan mukena. Mendengar isak tangis Aileen saja membuat hati Alpian seperti diremas tanpa ampun. Melihat Aileen menangis adalah hal yang paling tidak ia inginkan dalam hidupnya. Perlahan Alpian mendekat dan duduk di sisi wanita itu. Tangannya terulur membelai puncak kepala. Sontak Aileen menghapus jejak-jejak air mata yang membasahi pipi. "Mas, kamu pulang?" Ia mengucek mata demi memastikan bahwa dirinya tidak sedang berhalusinasi. Alpian mengulas senyum tipis, mendekap wanita itu dan membenamkan kecupan di kening. "Bukankah kamu memang adalah tempatku untuk pulang?" Ucapan Alpian membuat tangis Aileen pecah. Ia menangis sesegukan dalam pelukan suaminya. Senyum tak pernah redup di wajah Melati sejak meninggalkan rumah Umi dan Abah. Baru saja Alpian dan Aileen menjemputnya untuk segera pulang ke rumah keluarga Darmawan. Wanita itu sempat ketakutan di pesawat sebab takut akan ketinggian. Beruntung ada Aileen yang selalu menemani dan menenangkannya. Bahkan Aileen memperlakukannya dengan sangat baik, bagaikan saudara sendiri. "Ayo turun, kita sudah sampai di rumah," ucap Aileen sambil membuka pintu mobil. Melati terpaku memandangi sebuah rumah mewah di hadapannya. Rumah yang berdiri di lahan luas dengan taman indah itu terlihat bagaikan istana. Melati merasa seperti seorang ratu. Sambutan dari beberapa wanita berseragam yang ia yakini adalah pelayan di rumah itu membuatnya kembali terpengarah. "Di rumah ini ada siapa aja, Mbak?" tanya Melati sesaat setelah memasuki rumah. "Cuman kita dan beberapa orang yang kerja, Oma dan Mama sedang keluar kota." "Oh." Perhatian Melati kemudian tertuju pada sebuah figura besar yang menggantung di dinding ruang tamu.
foto pernikahan Alfian dan Ailin yang terbingkai dengan indah dan mewah. Juga beberapa foto anak-anak mulai dari bayi hingga sebesar sekarang. Ayo kita ke atas, aku akan tunjukkan kamar kamu. Ia tersenyum sambil melangkah mengikuti Ailin. Sementara Alfian memilih menuju kamar lain bersama Bian dan Brian. Berbeda dengan Boy yang memilih kamarnya sendiri, sejak beberapa hari lalu ia memang lebih banyak diam. Kamar kamu yang di ujung sana, Mbak. Mbak Ami yang akan mengantar kamu. Kamar Mbak Ailin yang mana? Tanya Melati. Kamarku yang ini, ia menunjuk salah satu kamar yang berada di tengah. Kamar dengan ukiran kayu bertuliskan Mama dan Papa. Hasil tugas kerajinan tangan Boy dari sekolah. Melati terdiam sebentar, lalu melirik Alfian yang baru keluar dari kamar Bian. Malam ini Mas Alfian akan tidur di kamar aku kan? Bukankah sebagai suami kamu harus adil, Mas? Mbak Ailin sudah memiliki kamu selama 10 tahun, apa satu malam saja tidak ada waktu untuk aku? Nah, segitu dulu ya bab 189 sampai 108 sampai 190-nya. Pokoknya ditunggu aja ya bab 191-nya. Makasih banyak buat kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Makasih kakak, bye bye.